Ini kalimat ini Allah ada tambah tempat hadis bukan? Hadis. Taib, ayat Al-Quran. Taib. Kenapa kaidah ini mengalahkan ratusan dan ribuan hadis? Mengalahkan ratusan ayat. Berarti mana yang lebih hebat? Kaidah ini atau Al-Quran dan hadis? Khususnya masalah keakidah. Jadi yang pertama melihat langsung. Yang kedua melihat yang sama dengannya. Allah tak ada yang sama dengannya. Tak ada yang sama dengannya. Berarti bisa pakai analogi di sini? Tidak bisa. Maka kalau dikatakan Allah seperti ini, kalau seperti itu berarti begini. Tidak masuk. Ini analoginya ke makhluk. Pasti ke makhluk. Kalau dia botolnya di atas, berarti dia menempel di meja. Kalau Allah bersama di aras, berarti nempel di aras. Di mana dapat istilah ini? Analogi, qiyas. Batil tidak qiyas ini? Maka hasilnya batil. Akhirnya hasilnya apa? Allah tak mungkin di atas. Betul kan? Maka batil hasilnya. Karena qiyasnya batil. Qiyas ma'al farik. Tidak berlaku qiyas seperti ini, kawan. Makanya orang yang menolak menetapkan sifat-sifat Allah dalam Quran dan hadis pasti melalui fase tasbih dulu. Pasti melalui fase tasbih dulu. Mereka ingin mentanzih. Kemudian kita katakan, mana yang lebih paham mentanzih, menyucikan Allah? Allah sendiri atau Rasulnya? Saya ulang lagi. Kita akan menolak sifat Allah karena alasan untuk menyucikan Allah dari menyerupai makhluk. Mana yang lebih fasih menjelaskan itu? Allah sendiri dan Rasulnya atau kita? Masih belum seragam. Saya tidak maksa loh. Kaum muslimin dan muslimat. Allah lebih paham bagaimana dia menyucikan dirinya. Allah lebih tahu bagaimana dia menyucikan dirinya. Rasulullah SAW lebih tahu bagaimana menyucikan Rabbnya. Masa kita cari lagi bahasa lain untuk menjelaskan tentang kesucian Allah? Keliru nih kawan. Karena dengan demikian nanti sia-sia Allah mengucapkan, sia-sia Nabi menjelaskan tentang Allah dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Tak satu pun yang kita terima dengan alasan menyerupai. Yang menyerupai itu bukan Allah dan Rasul, kita yang menyerupainya. Kita yang menyerupakannya. Kalau di atas berarti mesti nempel. Tapi itu langit di atas tak ada nempel-nempel bumi kan? Langit 7 lapis tak ada juga nempel lapis 1, lapis 2 dan sebagainya. Ya tak? Ada lagi yang kata, tapi tidak boleh tunjuk. Taib. Lalu dikiaskan ke akal. Akal tak ada tempatnya. Kita akui tak ada sifat. Baik, tapi kan antum tunjuk akal itu di mana? Ya di sini. Sama dengan kita nunjuk Allah di atas. Jelas? Nah, kalau seandainya akal yang kita tunjuk di sini atau di dengkul, kan ya nunjuk akal otakmu di dengkul kan? Tapi tunjuk tempatnya. Nah, makhluk saja yang ditunjuk tempatnya tak membutuhkan tempat. Kan dibilang di akal kan? Ada tempatnya di akal? Enggak. Apalagi Allah yang Maha Suci. Kenapa antum tunjuk? Ya karena fitrah antum sendiri nunjuk terus ke atas. Surah sama Allah. Itu ya. Ya kan? Tidak pernah ini sudah takdir yang tidak bertempat. Ada yang lisan kita sudah terformat. Sudah ketentuan yang di atas. Mintalah pada yang di atas. Sambil nunjuk-nunjuk ke atas. Ini fitrah akal. Dan sesuai dengan maka jangan capek-capek. Setiap ada sifat ta'wil, setiap sifat ta'wil. Capek kita. Nanti di akhirat, antum tidak percaya melihat Allah? Tidak percaya? Nah, kalau percaya berarti kalau dilihat, punya jihad, punya arah apa enggak? Atau muter-muter kepala kita nengok kemana-mana? Ya kawanillah, jangan tentang logika yang sehat, jangan tentang fitrah yang sehat, jangan tentang sunnah yang sahih, jangan tentang Al-Quran yang sahih. Capek nanti. Dan ini sudah ijma' di kalangan sahabat dulu. Dan diajarkan oleh Nabi SAW dengan lisanun Arabiyyin mubin. Dan tidak ada mereka yang mempermasalahkan, menanya.
ini ndak tasbih nih ya Rasulullah gitu ya. Ndak ada yang nanya kayak gitu. Makanya Imam Malik ketika ditanya gemetar dia, marah besar dia. Bukan karena dia ndak paham maknanya. Sebagian bilang sahabat ndak paham maknanya, berarti sahabat ndak pandai bahasa Arab. Lebih pandai kita bahasa Arab dari sahabat. Oleh itu kaum muslimin mohon maaf. Tentu agak panas nampaknya, kenapa? Ada hasil. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi harus kita tahu posisi Nabi menjelaskan. Berarti semua yang harus diyakini sudah jelas. Nah yang ketiga, cara mengetahui yang benar. Yang pertama tadi melihat langsung. Yang kedua melihat yang sepadan atau mirip. Berlaku qiyas dalamnya. Untuk tentang Allah berlaku qiyas, tidak mungkin berlaku. Nah setiap orang yang berqiyaskan pasti keliru. Nah sekarang kita menolak sifat-sifat Allah gara-gara qiyas. Kalau begini mesti begitu. Itu kiasnya kemana? Ke makhluk semua. Maka sadari itu kaum muslimin dan muslimat. Jangan kiaskan Allah dengan makhluknya. Melihat tidak mungkin. Melihat yang sepadan nggak ada. Maka cara yang ketiga adalah bil khabarin sadiq atau bil khabaril haq. Berita yang hak. Berita yang hak itu hanya dalam Islam itu hanya satu dari Allah saja, baik berupa Al-Quran maupun sunnah, atau yang memang sesuatu yang tapi Allah kan tidak bisa dilihat dong. Kan ada yang bilangnya qawati'ul aqliyah, hukum-hukum akal yang pasti, hukum akal yang pasti. Subhanallah, akal kita lebih hebat dari wahyu Allah SWT. Allah tidak pasti, kita bilang kita pasti. Kalau memang pasti, kenapa juga terjadi khilaf di antara orang-orang berakal? Di antara orang berakal itu banyak khilafnya. Oleh sampai-sampai ada yang mengatakan Allah ada tanpa tempat. Ini kalimat ini Allah ada tanpa tempat. Hadis bukan? Hadis. Taib, ayat Al-Quran. Taib. Kenapa kaidah ini mengalahkan ratusan dan ribuan hadis? Mengalahkan ratusan ayat. Berarti mana yang lebih hebat? Kaidah ini atau Al-Quran dan hadis? Betul? Allah mewujud bila makan. Ini kaidah yang dibuat oleh, ya dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang gelap. Sanad yang gelap. Dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i yang tak jelas dari mana datang. Tidak ada dalam kitab Syafi'i, tidak ada dalam kitab-kitab murid-murid Imam Asy-Syafi'i. Jelas? Lalu ini satu kata ini mengalahkan ratusan ayat, mengalahkan ribuan hadis. Berarti kita memposisikan Nabi enggak pada posisi yang Allah letakkan? Nah. Ini hakikat ini. Penting diketahui oleh kita pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa kaedah yang dibuat oleh manusia. Allah ada tanpa tempat. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Mengalahkan ratusan ayat, ribuan hadis yang sahih. Gimana Ustaz? Kita terima tuh? Hah? Masuk enggak? Enggak masuk kaji. Ini kaji di luar kaji. Kaji di luar kaji.